orang ini mau membunuh. Waji'a dan didatangkan ilaihi kepada Rasulullah SAW birojulin seorang laki-laki. Seorang laki-laki didatangkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dihadapkan, dihadapkan kepada Rasulullah SAW sambil dipegangi oleh yang membawanya. Fakila, maka dikatakan kepada laki-laki itu yang dihadapkan kepada Rasulullah, yang berkatanya orang yang membawanya. Hadza arada ayyuqattilaka. Wahai Rasulullah, orang ini mau membunuhmu. Faqala lahu, maka berkata Rasulullah sallallahu faqala, maka berkata lahu kepada laki-laki yang dihadapkan itu, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, lan turo'a, la takhofa. Jangan takut, jangan takut. Tenang, gitu ya. Jangan takut atau tenanglah, lan turo'a, la takhofa. Karena si pria yang didatangkan ini itu sungguh gemetar, gitu ya. Ada pria yang dibawa oleh sahabat dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Dikatakan kepada orang yang dihadapkan ini, ya Rasulullah, orang ini mau membunuhmu. Si orang ini sudah gemetar, sudah takut karena ketahuan maksudnya akan membunuh Rasulullah dan dihadapkan langsung di hadapan Rasulullah. Wah, ini pasti berat ini apa yang saya hadapi ini, balasannya gitu. Sangkaan si pemuda tadi, sangkaan si orang yang dihadapkan itu. Jadi dia sudah gemetar duluan. Jangan takut, sabda Rasulullah SAW. Walau aradta dzalika, walaupun engkau memang bermaksud membunuhku, lam tusallat alayya, engkau tidak akan membinasakan aku. Engkau tidak akan sanggup membinasakan aku. Kenapa? Karena Allah melindungi aku. Walaupun engkau merealisasikan maksudmu itu, engkau tidak akan berhasil. Walau engkau, bahkan orang lain pun tidak akan berhasil jika bermaksud membunuhku. Itu maksud dari sabda Rasulullah SAW ini. Jadi berkata kepada orang yang didatangkan itu karena kelihatan sangat takut, gemetar, karena membayangkan hukuman yang akan dihadapi, ingin membunuh Rasulullah sudah ketahuan oleh para sahabat. Jangan takut, jangan takut. Walaupun engkau memang bermaksud membunuhku, walaupun engkau melakukan apa yang kamu maksud, lam tusallat alayya, engkau tidak akan berhasil membunuhku karena aku dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah melindungi aku, karena Allah selalu melindungi aku, menjaga aku, dan tidak akan berhasil orang yang akan membunuhku, engkau maupun orang lain. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak marah, gitu ya, sangat hilim. Kalau kita, jangankan ada orang yang mau membunuh kita, sudah ketahuan, sudah jelas, gitu, sudah ketahuan oleh orang-orang terdekat kita, gitu.
bahwa dia akan membunuh kita. Wah, itu sudah langsung diperkarakan di zaman sekarang pun gitu. Perencanaan pembunuhan. Jangankan merencanakan mau membunuh, berkata-kata apa yang tidak menyenangkan pun, mengejek, disampaikan oleh orang lain, pasti kita ketika mendengar ejekan dia, walaupun kita tidak mendengar, pasti hati kita itu sangat marah. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian. Orang yang sudah jelas-jelas diketahui oleh para sahabat bahwa orang itu akan membunuh Rasulullah, oleh Rasulullah SAW justru ditenangkan. Kamu itu tidak akan bisa membunuhku. Itulah hilimnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kedudukan Rasulullah di kalangan para sahabat itu, kalau diibaratkan sekarang ibarat raja. Perintahnya itu pasti dilaksanakan. Kalau misalnya bunuh, ya bunuh. Tetapi Rasulullah SAW tidak memerintahkan demikian. Justru Rasulullah SAW memaafkan kesalahan orang tersebut, tidak marah, walaupun orang tersebut berencana akan membunuh Rasulullah. Ini seperti jangankan baru merencanakan ya, kemarin di dalam hadis sebelumnya itu sudah disampaikan ketika Rasulullah SAW sedang istirahat di bawah sebuah pohon, bersandar ke sebuah pohon gitu, diintai oleh orang kafir Quraisy, itu kemudian langsung secara tiba-tiba mendatangi Rasulullah yang sedang istirahat tersebut sambil menghunus pedang. Itu sudah jelas-jelas, sudah bukan merencanakan lagi, sudah bukan berita lagi, sudah jelas-jelas akan membunuh Rasulullah SAW. Ya Muhammad, sekarang kamu sendirian. Siapa yang akan mencegahmu dari aku? Siapa yang akan membelamu kalau aku membunuhmu sekarang? Siapa sekarang yang akan membelamu? Sudah siap ditebaskan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tetap tenang. Allah. Siapa yang akan membelamu? Sabda Rasulullah, Allah. Diucapkan kalimat Allah oleh Rasulullah SAW, itu pedangnya terlepas, gitu ya. Pedang orang yang akan membunuh itu terlepas. Itu kehebatan salah satu mukjizat, salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila mengucapkan kalimat Allah oleh orang yang sangat yakin kepada Allah, itu akibatnya atau efeknya itu sangat terlihat. Bahkan orang yang mau membunuh pun pedangnya terlepas, jatuh, kemudian pedang itu diambil oleh Rasulullah SAW dan siap ditebaskan kepada orang yang tadi mengancam. Itu sudah jelas-jelas mengancam. Sabda Rasulullah SAW, ketika sudah memegang pedang tadi, sabda Rasulullah, sekarang siapa yang akan membelamu? Sekarang siapa yang akan membelamu dari aku? Orang itu dengan ketakutan, dengan sangat ketakutan, tidak ada, wahai Rasulullah, tidak ada. Tidak ada ya Muhammad, tidak ada yang akan membelaku, kecuali kalau engkau memaafkan aku. Rasulullah SAW ketika mendengar itu dan orang itu meminta maaf, maafkan aku ya Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW memaafkan. Aku maafkan. Gitu. Aku maafkan.
jangan kau ulangi hal yang seperti itu. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang yang akan dibunuh itu sangat gembira, yang namanya sudah siap mau mati, gitu, sudah siap mau mati, dia sudah pasrah mau mati, gitu. Tetapi kemudian dimaafkan. Ini sungguh sesuatu yang sangat luar biasa. Kita ketika terlepas dari himpitan pun, misalnya kita kejepit tidak bisa melepaskan diri, ketika ada yang membebaskan, itu sangat-sangat berbahagia. Ini bukan lagi hanya kejepit, ini mau mati, tetapi kemudian tidak jadi, dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Itulah hilangnya Rasulullah SAW. Sangat-sangat pemaaf kepada orang yang meminta maaf karena akan menzolimi Rasulullah SAW. Orang yang menzolimi Rasulullah kepada pribadinya itu selalu dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Saking besarnya rasa kasih sayang Rasulullah SAW sehingga tumbuh sifat hilim, tidak cepat marah kepada cacian atau perbuatan orang-orang lain, kekasaran orang-orang lain kepada dirinya. Dan orang ini sangat bahagia sehingga ketika datang kepada kaumnya, jitukum inda khairin nas, aku datang kepadamu dari sisi orang yang paling baik, dari sisi orang terbaik. Artinya aku terasa lahir kembali kepada kalian dari sisi orang yang terbaik. Betapa bahagianya. Itulah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, jangankan bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Orang yang bermimpi, banyak yang meriwayatkan, orang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW aja, itu sudah sangat bahagia. Itu hanya bertemu dalam mimpi. Apalagi kalau memang bertemu, berhadapan langsung, merasakan keistimewaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sangat bahagia. Waja'ahu, dan datang kepada Rasulullah SAW siapa? Zaid bin Sa'nah. Zaid bin Sa'nah. Qabla islamihi, sebelum dia masuk Islam. Jadi dulu di zaman Rasulullah itu ada seorang Yahudi yang bernama Zaid bin Sa'nah. Dia itu orang pandai, orang alim, ya, dan orang kaya. Alim di sini yaitu dia itu sangat banyak mengetahui tentang kitab Taurat. Gitu. Dia seorang Yahudi, banyak tahu tentang kitab Taurat, ilmu Tauratnya itu banyak, gitu. Dan orang kaya, gitu. Orang kayanya orang Yahudi. Jadi merupakan salah satu pembesar Yahudi. Sudah kaya, banyak ilmunya tentang Taurat. Jadi suatu hari ada datang serombongan kaum muslimin dari tempat lain kepada Rasulullah SAW. Mengadu bahwa di daerahnya itu mereka itu masuk Islam, berbondong-bondong masuk Islam di kampungnya itu. Gitu. Dengan harapan kalau masuk Islam nanti sejahtera. Sudah beberapa lama masuk Islam, tetapi tidak kunjung sejahtera, gitu. Akhirnya akhirnya
mereka berencana gitu, baru berencana akan pada keluar lagi dari agama Islam. Nah, orang yang datang ini merupakan orang-orang yang sangat taat, yang sangat teguh pada keislamannya. Mereka khawatir penduduk di kampungnya itu pada keluar lagi dari agama Islam. Datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mungkin kalau engkau memberikan makanan kepada mereka, karena sekarang mereka ini sedang kesulitan makanan, mungkin mereka akan lebih kuat lagi tetap di dalam keislamannya. Saking sangat mahalnya Islam ya, walaupun pada awalnya mereka masuk Islam itu karena urusan dunia. Tetapi kalau sudah masuk Islam, sedikit demi sedikit itu mereka akan memahaminya. Tapi kalau sebelum memahaminya itu sangat rentan. Maka rombongan itu meminta kepada Rasulullah SAW agar memberikan bantuan makanan gitu ya, memberikan bantuan makanan atau bantuan finansial kepada Rasulullah SAW untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan makanan di daerahnya. Dan di situ ada orang Yahudi ini, yaitu Zaid bin Sa'nah. Langsung Zaid bin Sa'nah itu menawarkan pinjaman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pinjami, gitu ya. Saya pinjami sekian wasak makanan, sekian kalau kita mungkin ya sekian kilo atau sekian ton gitu, dan dinar ya, dan uang. Jadi bukan hanya makanan, tetapi juga uangnya. Itu dipinjami oleh Zaid bin Sa'nah dengan perjanjian akan dibayar dalam 3 hari. Akan dibayar dalam 3 hari. Nah, setelah kejadian itu, ada yang mengatakan 1 hari atau 2 hari setelah kejadian itu, setelah Rasulullah meminjami, ya, karena di tempat itu jauh dari Baitul Mal gitu ya, ketika pertemuan kedatangan rombongan dari kaum yang tadi minta bantuan itu jauh ke tempat Baitul Mal gitu. Jadi tidak bisa dibayar saat itu, maka Rasulullah dan meminjam kepada Zaid bin Sa'nah, dan karena Zaid bin Sa'nah itu berinisiatif meminjamkan, gitu. Aku pinjami ya Rasulullah. Ya, jadi dia mau meminjamkan karena itu dekat rumah dia, dekat rumah dia. Kalau ke Baitul Mal, tempat gudang penyimpanan makanan kaum muslimin, itu jauh. Sehingga memerlukan waktu gitu. Sedangkan ini butuh cepat. Zaid bin Sa'nah meminjami keperluan bantuan yang diberikan oleh Rasulullah kepada kaum muslimin tadi, rombongan kaum muslimin tadi. Nah, kemudian dan Rasulullah berjanji akan membayarnya dalam 3 hari. Ketika 1 atau 2 hari setelah kejadian itu, Rasulullah takziah, ada seorang sahabat di daerah yang melewati rumah Sa'nah ini, Zaid bin Sa'nah ini. Jadi ada sahabat yang meninggal, kemudian Rasulullah mau takziah. Ketika melewati rumahnya itu, Zaid bin Sa'nah langsung mendatangi Rasulullah SAW. Fabada saubahu, fajabada saubahu, lalu menarik gitu ya, menarik baju Rasulullah SAW an mankibihi, dari bahunya. Jadi
Zaid bin Sa'nah ini datang kepada Rasulullah, langsung menarik baju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dari bahunya ditarik. Wa akhadha bimujama'i thiyabihi, dan yang satunya lagi memegang seluruh baju Rasulullah SAW. Maksudnya memegang seluruh baju itu, jadi semua baju Rasulullah SAW itu tertarik gitu. Jadi ditarik dan seluruh bajunya itu tertarik. Jadi kalau misalnya tidak ada apa tidak ada kancing atau apa, itu bisa terlepas gitu. Jadi bukan hanya ditarik, bukan hanya di eh, bukan hanya ditarik baju bahunya itu, tetapi juga dipegang seluruh bajunya, sehingga kalau misalnya tidak ada kancingnya itu terlepas. Wa aglazolahu, dan berkata kasar, bersikap dan berkata kasar Zaid bin Sa'nah ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sudah lewat 1 hari katanya, sudah kata Zaid nih, perkiraan dia Zaid bin Sa'nah ini sudah lewat 1 hari, kok ini belum dibayar juga gitu. Padahal kan sudah pada balik lagi ke kampungnya, ini kok datang ke sini kok nggak bayar ini gitu. Perasaan si Zaid bin Sa'nah itu, dia menarik baju Rasulullah dengan sikap dan kata-kata kasar. Tsumma qala, kemudian berkata Zaid bin Sa'nah, innakum, sesungguhnya kalian, ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, mutlun, itu orang yang tukang apa ya, memperlambat hutang gitu. Mutlun itu jamak dari matola, jadi melambat, saking banyaknya lambat, jamak jadi mutlun, udah sangat-sangat lambat membayar hutang, sangat-sangat ingkar janji gitu ya. Sambil berkata dan bersikap kasar tersebut, sambil marah perkataannya. Fantaharhu Umar, kemudian mencegah kepada Zaid bin Sa'nah ini siapa? Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Umar mencegahnya, gitu. Dicegah oleh Sayyidina Umar, ditarik lagi sama Sayyidina Umar supaya jangan bersikap kasar kepada Rasulullah. Wa syaddada lahu fil qaul, dan berkata keras gitu. Wa syaddada, dan berkata keras Sayyidina Umar kepada Zaid bin Sa'nah. Kata-katanya itu sangat keras. Maksudnya apa yang dikatakan Sayyidina Umar kepada Zaid bin Sa'nah ini, di dalam syarahnya, wahai musuh Allah, wahai musuh Allah, jika aku tidak, wahai musuh Allah, engkau memperlakukan begini kepada Rasulullah, engkau memperlakukan seperti ini kepada Rasulullah, demi Allah, jika aku tidak takut akan membayar hutang, aku akan memenggal kepalamu. Kata Sayyidina Umar, kalau aku tidak takut dengan membunuhmu itu, aku tidak bisa membayar hutang kepadamu, sungguh aku akan memenggal lehermu. Saking kerasnya ancaman Sayyidina Umar kepada Zaid bin Sa'nah. Karena sudah berlaku kasar kepada Rasulullah SAW. Wan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya tabassamu, itu tersenyum. Tersenyum, sudah diperlakukan kasar
oleh Zaid bin Sa'nah, Rasulullah tidak marah, justru malah tersenyum. Inilah hilimnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sahabat kepercayaan Rasulullah sendiri, Sayyidina Umar, itu sangat marah. Tetapi Rasulullah SAW tersenyum, tidak marah. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ana wahua, aku dan dia, yaitu dia itu Zaid bin Sa'nah, kunna, keadaan kami ini, ila ghairi hadza, kepada selain urusan hutang pihutang ini, minka, darimu, itu ahwaja, itu lebih banyak kebutuhannya, ya Umar, wahai Umar. Wahai Umar, aku dan Zaid bin Sa'nah ini itu lebih banyak saling membutuhkannya darimu. Jadi paling banyak kebutuhan dibanding engkau, ya Umar. Jadi jangan engkau membunuh dia, karena aku yang paling besar kebutuhannya kepada dia, yaitu membayar hutang. Tak murni bihusnil qadha, perintahkan kepadaku untuk membayar secara baik-baik. Wa ta'murhu bihusnit taqadi, dan perintahkan kepada dia untuk menagih secara baik-baik. Jadi perintahkan kepadaku, sebaiknya engkau perintahkan kepadaku, wahai Umar, untuk membayar hutang itu secara baik-baik, dan engkau memerintahkan kepadanya untuk menagih hutang pun secara baik-baik. Tsumma qala, kemudian bersabda Rasulullah SAW, laqad baqiya min ajlihi salasun, masih tersisa tempohnya itu 3 hari. Sebab sesuai dengan perjanjian bahwa hutang itu akan dibayar dalam 3 hari. Dan ini baru 2 hari. Masih tersisa 1 hari. Jadi belum jatuh tempo. Kalau sudah jatuh tempo, ya harus dibayar. Ini kan belum jatuh tempo. Dan kalau memang mau menagih, tagihlah secara baik-baik. Dan kalaupun misalnya memang berhutang, maka bayarlah secara baik-baik. Artinya jangan sampai sudah lewat tempo. Wa amaro, dan memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Umar, kepada Sayyidina Umar, yakdihi, untuk memenuhi hutang, untuk membayar hutang, untuk membayar hutangnya Rasul, yakdihi malahu, untuk membayar hutang malahu, dengan hartanya Rasulullah SAW, ya, dari Baitul Mal, dari hartanya Sayyidina Umar. Jadi ada hartanya Sayyidina Umar, wa yaziduhu isyrina so'an, yaitu tambahnya ini, wa yaziduhu, dan menambahkan Sayyidina Umar. Jadi wa amaro, dan memerintahkan Rasulullah Umar kepada Sayyidina Umar, yakdihi mahlahu, untuk membayar hutangnya dengan harta, dengan harta Baitul Mal, gitu ya. Wa yaziduhu, dan menambahkan Sayyidina Umar isyrina so'an, 20 so'. Rasulullah memerintahkan untuk menambah 20 so' kepada Sayyidina Umar, 5 rawa'ahu, karena ancaman Sayyidina Umar tersebut. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidina Umar untuk membayar hutang tersebut, dan memerintahkan kepada Sayyidina Umar untuk
melebihkan 20 sok karena Sayyidina Umar tadi sempat mengancam akan membunuh Zaid bin Sa'nah. Maka keadaan seperti itu sababa islamihi menjadi sebab Islamnya Zaid bin Sa'nah. Jadi ketika Sayyidina Umar melaksanakan perintah Rasulullah membayar hutang kepada Zaid bin Sa'nah, justru Zaid bin Sa'nah itu berkata kepada Sayyidina Umar, saksikanlah wahai Umar bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi justru ketika dibayar hutangnya dia malah masuk Islam gitu. Kenapa? Karena setelah kejadian itu Zaid bin Sa'nah ini merenung, membandingkan apa yang kejadian itu dengan Taurat yang dibacanya. Dan di sana terlihat sifat-sifat Rasulullah itu sangat jelas di dalam Taurat yang dia pelajari. Sangat jelas, betul-betul klop dengan Rasulullah SAW. Maka dia masuk Islam. Dan mengatakan bahwa seluruh pembayaran ini saya salurkan untuk kepentingan kaum muslimin. Jadi hutang yang dibayar itu sudah dia masuk Islam, dan uang yang dibayarkan itu setelah dia terima, dia kembalikan untuk kepentingan kaum muslimin. Oh, Masya Allah. Wadhalika, dan karena demikian itu, annahu, bahwa sesungguhnya Zaid bin Sa'nah, karena ada Zaid bin Sa'nah yaqul, berkata, Zaid bin Sa'nah berkata, ma baqiya min alamatin nubuwwati syai'un, ma baqiya, tidak tersisa, min alamatin nubuwwati, dari tanda-tanda kenabian yang aku pelajari di dalam Taurat, syai'un, sedikit pun, illa waqad araftuha, kecuali semuanya telah aku ketahui, fi Muhammadin, di dalam diri Nabi Muhammad. Di dalam diri Muhammad itu tanda-tanda kenabian yang aku pelajari di dalam Taurat, semuanya sudah klop kecuali isnatain, kecuali dua hal. Lam akhburhuma, yang aku belum menceritakannya. Gitu. Sekarang aku akan menceritakannya. Tadinya aku belum masuk Islam karena ada dua hal lagi yang belum klop menurutku ada pada Muhammad. Itu. Tetapi setelah kejadian itu, aku melihat dua hal itu jelas ada pada diri Muhammad, maka aku masuk Islam. Gitu. Apa dua hal itu? Yasbiqu hilmuhu jahlahu, mendahului hilimnya, sifat hilimnya, jahlahu ay godobahu. Jadi bahasa Arab itu kalau orang marah itu disebut bodoh. Jadi mendahului hilimnya itu kepada marahnya. Ketika dia marah, itu tidak marah, harusnya marah, gitu. Tapi dia tidak marah. Dia mendahului hilimnya. Hilim itu bagian dari kasih sayang, gitu ya. Jadi tidak cepat marah ketika ada sesuatu yang harusnya marah. Wala yaziduhu syiddatul jahli, dan tidak menambah syiddatul jahli, kerasnya kemarahan, illa hilman, kecuali yang bertambah itu adalah hilimnya. Ketika Zaid bin Sa'nah itu berlaku kasar kepada Rasulullah, itu Rasulullah tidak marah. Gitu. Satu, Rasulullah tidak marah ketika dia berlaku kasar kepada Rasulullah.
Dan ketika sesuatu kesalahan, ancaman yang diberikan oleh Sayyidina Umar kepada Sa'nah bahwa dia akan membunuhnya, kalau dibunuh itu justru tidak akan terbayar hutangnya, harusnya lebih marah lagi, tidak bertambah marah kecuali bertambah lagi hilimnya. Masya Allah. Fahtabarahu bihada, maka sekarang aku menceritakan kepada kalian dengan ini. Fawajadahu kama wasafa, fawajadahu, maka aku menemukan Muhammad kama wusifa, seperti apa yang disifatkan di dalam Taurat. Maka sekarang aku beriman kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad SAW, karena semua sifat-sifatnya itu persis sama yang ada di dalam Taurat. Demikianlah wallahu a'lam bishawab yang bisa saya sampaikan dari pengajian kita pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada yang salah, kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.